Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kaum Bapa sekalian. Amin. Shalom kaum Bapa yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kembali kita berjumpa kembali di dalam firman Tuhan melalui PHD kita yang selalu kita lakukan dan pada saat ini tetap masih harus dilakukan dari rumah. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Matius pasal yang ke-21 dimulai dari ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23. Mari saya bacakan, kita dengarkan di dalam hati kita masing-masing. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan ketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak-bapak yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini yang diperdengarkan kepada kita, yang baru saya bacakan kepada kita hari ini, mau mengatakan kepada kita tentang kuasa dari iman yang diberikan Tuhan kepada kita. Kuasa iman itu saudara-saudara begitu luar biasa dalam setiap doa-doa orang yang percaya. Doa tidak akan bermanfaat dan berdaya guna bagi orang percaya kalau dia sendiri tidak membawakan doa itu keluar dari iman dan keyakinannya daripada Tuhan. Dan doa kita pasti akan dijawab oleh Tuhan kalau kita sungguh-sungguh mengimani dan percaya kepada apa yang Tuhan izinkan terjadi bagi kita. Kalau kita percaya saudara-saudara dengan apa yang kita minta kepada Tuhan dan Tuhan sanggup melakukan itu, dan kita yakin bahwa Tuhan akan memberikan itu kepada kita karena kehendaknya kepada kita, maka doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, iman itu sangat dipentingkan sekali. Dan ini yang mau dinyatakan oleh firman Tuhan bagi kita, supaya setiap kaum Bapa mulai hari ini hiduplah dengan imanmu. Karena imanmu akan menguatkan engkau, karena imanmu akan meneguhkan engkau, karena imanmu akan menenangkan engkau. Dan hari ini kita belajar saudara-saudara, bagaimana kata-kata itu boleh bekerja mengikuti atau menuruti apa yang kita imani. Mari kita lihat, kata-kata itu akan menuruti, mengikuti apa yang kita imani. Bagaimana iman bisa menyatakan apa yang kita katakan boleh terjadi. Bagaimana iman bisa membuktikan apa yang belum terlihat itu boleh nyata melalui perkataan kita. Ini pembelajaran yang perlu kita pelajari secara baik saudara-saudara. Jadi perkataan kita itu berkuasa karena iman yang bekerja di dalam hati kita. Itu. Jadi kuasa-kuasa daripada kata-kata yang kita panjatkan termasuk di dalam doa kita, itu tidak akan berkuasa kalau tanpa iman yang berada di dalam hati kita. Setiap kata-kata orang percaya menjadi berkuasa melalui iman atau keyakinannya kepada Tuhan.
Dan setiap kata-kata orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan menjadi perintah, dan itu terlaksana atau terjadi bagi setiap hal yang dikatakannya. Kaum Bapak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di dalam teknologi yang canggih zaman sekarang ini, ada banyak hal-hal yang mungkin kita sudah jadi sedikit merasa luar biasa, ya. Misalnya zaman sekarang ini lampu bisa bekerja mengikuti kata dari orang yang mempunyai lampu itu. Lampu itu akan melakukan seperti apa yang dikatakan oleh tuannya. Kalau tuannya mengatakan lampu menyala, maka lampu akan menyala. Kalau tuannya mengatakan lampu mati, maka lampu akan mati. Saya tidak tahu apakah kalau tuannya mengatakan lampu berkedip-kedip, maka lampu itu berkedip-kedip. Saya juga kurang tahu apakah ada lampu yang diciptakan seperti itu. Demikian juga Bapak sekalian yang dikasihi Yesus Kristus dengan mobil. Ada begitu banyak mobil-mobil yang canggih. Sekarang sudah banyak mobil berbagai merek yang bisa dikatakan di situ ada voice commands, melakukan sesuai perintah melalui suara yang menaikinya atau yang memilikinya. Hebat ya, voice commands. Ya. Kalau orang mengatakan halo kepada mobil ini, merek ini misalnya, dia akan menjawab halo. Bukakan sunroof dong, maka sunroof terbuka. Tahu sunroof, apa namanya, atap dari mobil itu, ya kan? Kalau dikatakan kecilin suara radio dong, maka suara radionya akan mengecil, ya. Kecilkan AC-nya dong, maka AC-nya juga akan mengecil. Tapi bapak-bapak, itu masih sebatas itu saja. Masih belum bisa diperintah, ya, seperti hal-hal yang lain. Misalnya, sembuhkan aku dong, atau carikan aku pacar dong, masih belum bisa, ya. Jadi kalau ada orang-orang yang memerintahkan seperti itu, ya masih belum. Ya itulah, cuma just kidding saja, ya. Bayangkan bapak-bapak, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sedangkan mobil saja bisa diperintah, dan mobil mendengarkan yang ampunya, dan dia taat kepada perintah tuannya. Dia melakukan seperti yang tuannya katakan. Itu luar biasa, saudara-saudara. Mobil saja bisa mengikuti commands voice dari tuannya, dari orang yang memilikinya. Dia melakukan seperti yang tuannya katakan, tuannya perintah. Dia mendengarkan setiap perintah dari kata-kata tuannya itu. Ini luar biasa. Saudara-saudara, bapak-bapak yang dikasihi Yesus Kristus, bukankah kita lebih hebat daripada itu? Bukan saja kita bisa memerintah mobil atau lampu, tetapi dunia ini akan bisa kita perintah kalau kita percaya dan tidak bimbang. Kalau kita percaya kepada Tuhan yang berkuasa mengendalikan semua dunia ini, dan kita tidak akan pernah bimbang dan ragu-ragu dengan Tuhan yang kita sembah, maka semuanya boleh terjadi sesuai dengan kehendak yang maha kuasa. Demikian juga orang yang percaya di dalam iman dan keyakinan atau kepercayaan, kita bisa berkuasa untuk mengatakan sesuatu, dan itu pasti akan terjadi. Pertanyaannya kepada kita sekarang, bagaimanakah supaya setiap kata-kata kita boleh berkuasa? Itu yang menjadi pertanyaan kepada kita. Bagaimanakah setiap kata-kata itu, setiap kata-kata kita bisa berkuasa? Atau apa yang kita harapkan boleh dikabulkan oleh Tuhan? Ini yang menjadi pertanyaan kepada kita. Sama seperti Yesus pada saat ini, hanya dengan sepatah kata pohon ara yang rimbun dan subur itu bisa menjadi kering dan layu, dan seketika juga mati.
Dan Yesus berkata di firman Tuhan yang lain, bahwa kamu dapat melakukan lebih dari yang aku lakukan. Ini luar biasa kata-kata dari orang-orang yang beriman. Bahkan ternyata Yesus juga mengatakan bahwa kamu orang yang percaya dan tidak bimbang mampu melakukan lebih daripada apa yang aku lakukan. Itu juga tercatat dalam Yohanes 14 ayat 12, saudara-saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Itu. Yesus sendiri sudah katakan itu, saudara-saudara, kepada kita. Bagi orang yang percaya, maka dia sanggup melakukan apapun sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bahkan lebih besar daripada itu. Kaum Bapa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apakah yang mau kita renungkan dari firman Tuhan yang diberitakan kepada kita hari ini? Yang pertama, saudara-saudara, Tuhan memberikan kuasa kepada setiap orang percaya untuk melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Sekali lagi saya mau katakan, saudara-saudara, dan camkan ini baik-baik dalam hatimu, dalam hati kita bapak-bapak sekalian. Tuhan memberikan kuasa kepada setiap orang percaya untuk melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Melalui firman Tuhan ini, Yesus juga mau mengajarkan kepada kita bahwa kita juga dapat melakukan pekerjaan seperti yang dikerjakan oleh Yesus. Bahkan kita dapat melakukannya yang lebih hebat lagi, lebih besar lagi dari apa yang Tuhan lakukan itu. Pernyataan ini juga ditegaskan tadi, saudara-saudara, di ayat 21. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Saudara-saudara, pekerjaan mengutuk pohon ara yang subur itu, yang lebat itu, seketika bisa mati dan kering, ternyata itu masih biasa-biasa saja. Orang-orang percaya yang percaya dan yakin kepada Tuhan dan tidak bimbang, bahkan lebih bisa mengerjakan yang lebih besar dari itu. Yesus memberikan kuasa kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Ini yang perlu dicamkan juga bagi orang Kristen. Yesus memberikan kuasa kepada orang-orang yang percaya kepadanya dan yang tidak bimbang untuk dapat melakukan segala hal. Jadi segala sesuatu dapat kita lakukan dengan syarat jika kamu percaya dan tidak bimbang. Itulah yang mau dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita, saudara-saudara, hari ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, tinggallah dalam percaya dan jangan ragu-ragu, jangan bimbang lagi. Yakobus mengatakan, sebab orang bimbang, orang yang ragu-ragu akan diombang-ambingkan sama seperti gelombang laut. Dan jangan berharap orang yang bimbang itu akan menerima apa yang dia harapkan. Makanya saudara-saudara, tinggal dalam percaya, maka engkau akan mendapatkan semuanya. Kalau kita mengatakan, saudara-saudara, biarlah penyakitku boleh sembuh, kalau kita percaya, maka itu akan bisa terjadi, saudara-saudara. Ya kan? Ada orang yang maaf, yang mandul, mungkin sudah tua, ya. Dia berpikir bahwa tidak akan mungkin lagi bisa mempunyai anak, memiliki anak. Ingat, saudara-saudara, karena iman, itu yang dikatakan Ibrani 11 itu, ya. Karena iman, makanya Abraham, ya, Sarah mendapatkan anak dan begitu banyak keturunan daripada Tuhan. Ya. Padahal dia sudah mati haid. Tidak akan mungkin. Abraham juga sudah tua. Tidak akan mungkin. Tapi saudara-saudara, firman Tuhan ini mau mengatakan sama seperti pohon ara yang terlihat begitu luar biasa, begitu indahnya, begitu cantiknya, daun-daunnya mekar, indah. Seketika bisa kering, layu, dan mati. Saudara-saudara, bukankah demikian sebaliknya? Tuhan bisa menjadikan orang yang sudah keriput menjadi lebih mudah
dan bisa melahirkan anak. Apakah tidak mungkin itu terjadi? Sama saja ketika Tuhan melakukan daun yang rimbun, pohon yang besar, pohon yang rimbun itu, yang begitu subur itu, tiba-tiba saja, ya, dengan satu kata, sepatah kata, langsung mati. Ya kan? Bukankah Tuhan juga bisa melakukan hal sebaliknya? Orang-orang yang sudah mati haid, maaf, ya kan? Tuhan bisa lakukan hal-hal yang luar biasa kepadanya. Ya, Dia memberikan kesuburan bagi tubuhnya, memberikan semangat, memberikan darah yang semangat lagi kepadanya, yang mengalir lagi, peredaran darah yang mengalir dengan baik, yang membuat dia juga semakin lebih mudah. Apakah itu tidak mungkin? Saya pikir semuanya bisa mungkin bagi Tuhan. Cuma berhati-hatilah juga tentang pemahaman iman ini, saudara-saudara. Iman itu untuk kita pakai melakukan apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan, bukan untuk kegagahan atau menunjukkan kehebatan kita bahwa kita memiliki iman yang besar. Karena banyak hamba Tuhan sekarang merasa imannya begitu hebat, sehingga dia mau mempertontonkan kehebatan imannya kepada orang lain, bahwa dia memiliki iman yang besar sehingga kuasa Tuhan itu ada padanya. Nah, ini yang menjadi persoalan dalam kehidupan orang-orang percaya pada saat ini, ya, yang menganggap bahwa dirinya adalah orang yang luar biasa beriman kepada Tuhan, sehingga kuasa, dia mengklaim kuasa Yesus itu ada padanya. Ada hamba Tuhan yang mau mencobai Tuhan dengan pemahaman yang salah. Dia mau membuktikan kepada orang banyak tentang kehebatan imannya. Sebab ada firman Tuhan yang berkata, saudara-saudara, Markus 16 ayat 17 sampai 18, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru lagi, baru bagi mereka. Nah ini, lihat. Maka mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Saudara-saudara, banyak orang yang salah memahami hal seperti itu, ya, yang Tuhan katakan. Dengan ayat ini ada seorang pendeta yang berkhotbah sambil dia memegang ular yang berbisa, karena dia mengimani apa yang dikatakan oleh Tuhan tadi. Kalau orang percaya, maka apa? Hal-hal seperti ini akan mengikuti dia. Dia akan memegang ular dan dia tidak akan apa-apa. Meminum racun dia tidak akan apa-apa. Lantas dia memegang ular. Dan sambil mengatakan ayat tersebut, ya, bila kita percaya dan tidak bimbang, maka kuasa ini akan mengikuti dia. Maka dia pegang ular itu. Dan kemudian ular itu pun mematuk pendeta tersebut. Dan dalam beberapa saat, pendeta tersebut pun mati meregang nyawa. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Kristus Yesus dan diberkati oleh Tuhan, kuasa, ada orang yang terlalu sombong dan angkuh terhadap iman yang dia miliki, sehingga salah mengerti atau salah memahami iman kepada Tuhan. Kuasa mujizat yang dikerjakan oleh orang-orang percaya karena iman itu dapat terjadi atas kehendak Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kehendak kita dan kemuliaan nama kita. Jadi berhati-hatilah saudara-saudara memahami tentang iman itu. Iman itu pun akan bekerja. Tuhan akan menjawab seluruh iman kita yang kita imani dalam doa kita, permohonan kita kepada Tuhan. Tetapi itu semuanya untuk kehendak Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kehendak kita pribadi dan untuk kemuliaan nama kita. Ini yang sering sekali disalahgunakan oleh banyak orang, sehingga dia mau mencobai Tuhan. Ada pendeta yang mengaku jadi mualaf, saya tidak perlu sebutkan namanya, yang mengatakan Yesus mengatakan seperti yang disebutkan dalam Markus 16 ayat 17 tadi. Coba buktikan kalau kamu percaya kepada Yesus, kamu pegang ular berbisa. Kalau kamu percaya kepada Yesus, coba minum racun. Kan di situ dikatakan katanya gitu. Kan Yesus dalam Alkitabmu mengatakan seperti itu. Dan seperti firman Tuhan juga, kalau imanmu ya ada sebesar biji sesawi saja, engkau akan bisa memindahkan gunung ini ke laut sana. Ya kan? Itu firman Tuhan.
Dan itu yang dicerna dia dengan cara gampang, cara bodoh. Berarti tidak benarlah firman Tuhanmu itu. Kalau ternyata kau pegang ular, ternyata kau mati. Itu bodoh sekali saudara-saudara pemahaman yang seperti itu. Karena bukan seperti itu maksud daripada firman Tuhan. Kita yakin dan percaya saudara-saudara bahwa ular tidak akan bisa membunuh kita kalau kita percaya kepada Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Tapi lantas apakah kita memberikan diri kita digigit ular? Kita yakin dan percaya Tuhan akan menyertai orang percaya ketika diracuni oleh orang dalam pemberitaan Injil ke daerah-daerah terpencil. Kita yakin percaya itu. Tetapi apakah kita akan minum racun saudara-saudara? Tidak. Ya kan? Saudara-saudara, laut Teberau bisa terbelah. Ya, sehingga bangsa Israel boleh apa? Boleh berjalan di atas tanah sehingga mereka tidak ditenggelamkan oleh air. Ya kan? Itu boleh terjadi. Tetapi apakah setiap orang bisa akan membelah? Apakah setiap saat Musa akan membelah laut? Tidak. Karena itu berguna pada saat itu untuk menyelamatkan bangsa Israel dan menunjukkan kuasa Tuhan kepada mereka. Jangan bodoh. Jangan iman kita digagalkan oleh orang-orang yang terlalu bodoh dan sempit untuk memahami iman itu sendiri. Itu. Jadi kadang-kadang kalau ya memang kita tidak suka untuk berdebat. Saya paling tidak suka berdebat dengan apa? Apalagi soal agama kepada agama-agama yang lain. Karena itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Ya. Kalau saya mengatakan, mari tunjukkan kebenaran imanmu dalam bentuk kasih. Ya kan? Itu yang paling penting. Untuk apa kita menunjukkan iman kita dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya. Itu yang pertama saudara-saudara. Yang kedua, Tuhan akan mengutuk siapapun yang tidak berbuah. Ini yang perlu kita renungkan. Tuhan akan mengutuk siapapun yang tidak berbuah. Jadi saudara-saudara, oleh karena itu kita dimintakan hasilkanlah buah yang baik. Supaya setiap orang percaya termasuk kaum bapa, jadilah orang yang membuahkan buah yang baik. Apa yang perlu kita tunjukkan saudara-saudara kepada orang-orang, kepada keluarga kita. Kalau kita picik, kalau kita jahat, kalau kita berdosa, ingat itu. Terhadap anak-anak kita juga nanti akan seperti itu. Lahirlah anak-anak yang picik, cerdik, dan penuh akal kepada kita. Ya. Tapi kalau kita adalah orang yang tulus, orang yang baik, orang yang penuh kasih, orang yang penuh cinta, maka akan dibuahkanlah hasil yang baik. Artinya saudara-saudara, Tuhan mau ya kita jangan hanya mau menunjukkan kehebatan kita beragama. Ini yang menjadi salah. Kutuk yang dilakukan Yesus terhadap pohon ara yang tidak berbuah ini melambangkan kemunafikan dari orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan dan beragama, tetapi sedikit pun tidak ada menunjukkan buah dari imannya. Dan ini yang mau ditegur oleh Tuhan Yesus, termasuk kepada kita. Bukan hanya sebut kita bahwa kita adalah orang percaya kepada Kristen, apalagi kita adalah kaum orang-orang yang ikut dalam kumpulan kerohanian, kumpulan gereja, kaum bapa, tapi tidak menghasilkan apa-apa, tidak menunjukkan bahwa buah kekristenan kita, buah daripada kita sudah percaya kepada Kristus, buah daripada persekutuan itu. Oleh karena itu saudara-saudara, sama seperti kekecewaan Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus kecewa ya kepada orang Yahudi sebagai umat pilihan Tuhan dan orang yang kepadanya diberikan Tuhan firman-Nya dan hukum-Nya. Artinya kepada mereka lah Tuhan memberikan berkat yang pertama. Berkat Tuhan itu, berkat sulung diberikan kepada orang Yahudi. Tetapi mereka bagaikan anggur yang ditanam di tanah yang subur dan penuh dengan pupuk, tetapi tidak menghasilkan buah. Dan kalau mereka menghasilkan buah, buah mereka itu asam.
Artinya sia-sia kasih dan berkat Tuhan yang mereka dapatkan. Artinya sia-sia saja Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka. Kaum bapa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ini firman Tuhan mau mengingatkan kita. Alangkah kecewanya Tuhan dan merasa sia-sia sekali apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, bapak-bapak yang ada di gereja KBP Bitung, kalau kita juga tidak membuahkan hasil yang baik. Ini menjadi perenungan yang baik buat kita. Jangan sampai Tuhan kecewa, jangan sampai Tuhan kesal dengan kita, sehingga Tuhan menjatuhkan hukumannya kepada kita. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, mari hasilkan buah. Jangan hanya tunjukkan kerimbunan daun-daun. Saudara-saudara, kerimbunan daun-daun atau kemegahan pohonnya itu yang melambangkan dari apa? Kita terlihat ya orang yang seakan-akan beragama, seakan-akan orang bertuhan, seakan-akan orang yang percaya. Padahal sama sekali nol. Tidak ada iman kita. Tidak ada buah daripada apa yang kita imani. Hanya bersungut-sungut, hanya kesal, hanya membuat orang marah, membuat orang kecewa, mempermalukan orang lain. Bukan itu yang harus diharapkan daripada kumpulan kaum bapa. Kaum bapa harus menghasilkan kualitas daripada iman yang baik, kasih yang baik, sukacita yang baik, dan penuh kebersamaan yang baik, persaudaraan yang baik. Itu yang perlu diteguhkan kepada kita melalui firman Tuhan bagi kita hari ini. Hati-hati orang yang tidak menghasilkan buah yang baik, maka Tuhan akan mengutuk dia. Maka hati-hati juga kita saudara-saudara, mari kita renungkan. Jangan-jangan, maaf, saya harus mengatakan ini. Ya, memang agak berat untuk mengatakan ini. Jangan-jangan ada banyak kita yang dikutuk oleh Tuhan karena kejahatan kita. Dan biasanya orang-orang yang jahat tidak sadar dengan kejahatannya dan keangkuhannya. Ini yang merusak mentalitas. Ini yang berbahaya sekali saudara-saudara dalam kehidupan orang Kristen. Ada banyak sama seperti orang Yahudi, menganggap dirinya benar, menganggap dirinya hebat. Padahal ternyata sedikit pun tidak ada buah yang dihasilkan olehnya. Oleh karena itu, mari hasilkan buah yang baik. Jadilah bapa yang baik bagi anak-anakmu, bagi keluargamu, bagi istrimu juga. Ya, jadilah suami yang baik bagi mereka dan menjadi imam, ya, menjadi pemimpin dan menjadi teladan bagi keluarga semuanya. Tuhan memberkati kaum bapa, Tuhan memberkati juga kaum ibu dan anak-anak kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu ini. Supaya kami boleh tinggal dalam iman. Kami boleh percaya secara sungguh-sungguh kepada Tuhan. Supaya kata-kata kami bisa berkuasa. Supaya apapun yang boleh kami minta sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan itu kemuliaan-Mu Tuhan, maka itu akan Engkau jawab kepada kami, Engkau berikan kepada kami. Ajar kami untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mengimani Engkau Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang berkuasa. Jadikan kami juga menjadi imam yang menunjukkan kepercayaan, yang membuat anak-anak kami semakin dekat kepada Tuhan, yang membawa mereka dalam persekutuan yang indah kepada Tuhan. Itulah tugas kami, menjadi pemimpin bagi mereka dan juga menjadi teladan bagi mereka, supaya semua bisa menghasilkan buah. Biarlah Tuhan pikiran-pikiran yang negatif, perilaku-perilaku yang negatif yang selama ini masih terus-menerus ada bagi kehidupan kami, itu boleh kami buang jauh-jauh, supaya itu juga tidak menjadi dosa bagi kami dan tidak menjadi hukuman juga kepada anak-anak kami semuanya. Biarlah kami juga boleh menghasilkan anak-anak yang terbaik, anak-anak yang penuh kasih, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang sukses dan Engkau kehendaki dalam kehidupan mereka. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.